Pemirsa, fenomena beras oplosan kembali mencoreng kepercayaan. Di tangan oknum tak bertanggung jawab, pengoplos beras sisa hajatan menjadi beras premium tanpa izin. Lantas, sampai kapan pemerintah mampu membereskan persoalan dasar bagi perut rakyat ini? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Mengamankan satu tersangka yang berinisial SU. Dia itu melakukan pengoplosan terkait beras yang tidak layak pakai, yang tidak layak dikonsumsi. Biasa beli beras yang KM, tapi mudah-mudahan sih nggak dioplos ya Pak Ji ya. Takut aja gitu, khawatir. Kalau memang masih belum bisa follow the rule, ya pasti tentunya ada tindakan dari Satgas Pangan. Ramai suara rakyat di negeri yang katanya lumbung padi justru berubah jadi sumber keresahan. Terbaru, Polres Serang bersama Satgas Pangan menggerebek sebuah pabrik penggilingan padi. Pemilik pabrik berinisial SU, 46 tahun, ditangkap bersama 94 karung beras oplosan dan 10 ton beras tak layak konsumsi. Beras ini diduga dikumpulkan dari sisa hajatan lalu dioplos dengan beras premium dan dikemas dalam karung merek ternama tanpa izin. Dari harga Rp200.000 per karung, mereka mengantongi keuntungan hingga Rp98.000. Yang membuat warga resah, bisnis ilegal ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Mengamankan satu tersangka yang berinisial SU. Dia itu melakukan pengoplosan terkait beras yang tidak layak pakai, yang tidak layak dikonsumsi, dikemas kembali ke merek premium dan dijual dengan harga seharga Rp200.000 per 25 kilo. Untuk cara pengolahannya, dia dari beras hajatan yang sudah tidak layak konsumsi itu digiling kembali untuk menghilangkan debu dan menjernihkan warnanya, lalu langsung di repacking menggunakan kemasan yang bermerek. Sudah kita uji lab dan tanyakan dinas terkait, itu tidak layak untuk dikonsumsi. Tim Garis Batas turun untuk mengecek bagaimana dampaknya di pasar tradisional. Meski belum berpengaruh langsung, kasus beras oplosan membuat pasar sepi pembeli dan berdampak terhadap perekonomian pedagang. Adanya berita tentang oplosan yang terjadi di Banten atau di Serang itu tidak berdampak kepada pelanggan atau pembeli kita. Karena memang beras tidak nyampe ke sini gitu ya. Dan kemungkinan secara kualitas juga bisa terlihat gitu. Pembeli masyarakat mungkin ketab-sutab, jadi pembelinya mengurangi, sepi. Ketakutan adanya beras oplosan. Ketakutan mungkin ada nggak oplosan itu. Rasa khawatir juga dialami pembeli. Mereka mengaku takut dan khawatir beras yang dibelinya tak layak konsumsi sehingga harus memastikan langsung kepada pedagang sebelum membeli. Biasa beli beras yang KM, tapi mudah-mudahan sih nggak dioplos ya Pak Ji ya. Tapi ada rasa khawatir juga ya, Bu? Pasti. Takut aja gitu, khawatir. Baik tidak kan, tapi tanya-tanya dulu sama yang pedagang. Fenomena ini sebenarnya berangkat dari oknum tak bertanggung jawab yang menodai tradisi. Sebuah tradisi berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat yang disebut telitian. Tradisi yang sejatinya mencerminkan semangat gotong royong, terutama saat hajatan tiba dengan menyumbangkan beras kepada pemilik hajatan, di mana penggilinganlah yang akhirnya menampung beras sisa hajatan. Rasa ini tidak ada masalah yang cukup berarti, dan itu sekali lagi praktek yang amat sangat umum di daerah pantai utara Jawa Barat, seperti tadi yang saya sebutkan kan, dan itu sangat membantu orang yang punya hajatan. Bisa dibayangkan puluhan ton beras numpuk di rumah, kalau nggak bisa dilepas gimana caranya kan, itu mau dimakan sendiri nggak mungkin. Jadi itu. Jadi sekaligus ini juga mendorong pemerintah hati-hatilah, karena sekarang ini penggilingan sedang ketimpa masalah cukup besar kan.
Laporan-laporan terakhir kan lebih dari 40% penggilingan tutup karena kasus beras oplosan dan lain sebagainya. Dan ini saya kira ini saatnya kita mencoba memperbaiki lagi tata niaga beras, sehingga sekarang ini yang dirugikan kan masyarakat konsumen karena beras melangkah kan di mana-mana. Jadi itu karena apa, penggilingan takut saat ini. Kalau peristiwa ini sebagai salah satu yang nanti kemudian masuk ke media lalu menjadi heboh lagi kan, nah, nggak berani nanti penggilingan menampung beras hajatan. Kalau nggak berani menampung beras hajatan, apa jadinya, Mas? Itu yang punya hajat harus jual kemana? Adakah langkah negara untuk menghentikan permainan kotor ini? Kita sampaikan mengenai syarat mutu, kemudian apa yang harus dikerjakan, itu kan semacam bimbingan ya. Sebelum dijatuhkan misalnya peringatan baik verbal tertulis ya. Baru yang terakhir kalau memang masih belum bisa follow the rule ya pasti tentunya ada tindakan dari Satgas Pangan. Udah jelas kalau beras yang diedarkan atau yang display dalam rak-rak supermarket atau di traditional market itu harus beras yang baik ya. Kalau masalah kualitas itu saya selalu menyampaikan zero tolerance ya. Bahan pangan paling dasar, beras yang menjadi nafas kehidupan jutaan keluarga berubah menjadi tipu daya. Rakyat dipaksa bertanya, sampai kapan kebutuhan pokok dipermainkan oknum tak bertanggung jawab? Tak ada ampun bagi siapapun yang mencurangi urusan perut rakyat.